Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam damai, sahabat yang terkasih. Apa kabar saudara pada hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam kasih dan perlindungan Tuhan. Senang sekali saya, Angelica Luciana, dapat kembali menjumpai sahabat yang terkasih pada hari ini. Saya akan menemani dalam acara Oase Rohani Katolik. Sahabat yang terkasih, kita masih dalam Pekan Suci. Dan kita bersuka cita karena di studio telah hadir bersama kita Romo Justinus Agung Setiadi OFM yang biasa akrab kita sapa dan kita kenal dengan Romo Agung. Mari sahabat yang terkasih kita bersama menyapa Romo. Romo Agung, salam damai, selamat datang. Apa kabarnya hari ini? Salam damai Mbak Lucy, puji Tuhan semuanya baik, Tuhan memberkati kita semua. Amin, terima kasih Romo. Sahabat yang terkasih, sebelum kita memulai permenungan pada hari ini, marilah kita satukan hati memulai dengan sebuah doa yang akan dibawakan oleh Romo Agung. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau pencipta langit dan bumi. Engkau pula lah sumber pengharapan bagi setiap makhluk. Kini Engkau menuntun kami dalam persiapan Hari Raya Paskah pada Pekan Suci. Bukalah dan bimbinglah kami, sinarilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar hati kami senantiasa terbuka akan bimbingan-Mu untuk melaksanakan pertobatan dengan hati yang tulus, dan kami pun dapat merayakan Paskah dengan pantas. Semuanya ini kami mohonkan kepadamu demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, janganlah menyerahkan daku ke tangan musuhku. Saksi-saksi dusta penuh kejahatan bangkit melawan daku. Sahabat yang terkasih, bacaan liturgi pada hari ini, bacaan pertama dari kitab Yesaya dan bacaan Injil Yesus Kristus hari ini menurut Santo Yohanes. Dan saya akan membaca bacaan pertama pada hari ini. Bacaan dari kitab Yesaya, bab 49 ayat 1 sampai dengan 6. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam, dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing, dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, Engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma, dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia. Namun, hakku terjamin pada Tuhan, dan upahku pada Allahku. Maka sekarang berfirmanlah Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hamba-Nya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, yang karena aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku. Beginilah firman-Nya. Terlalu sedikit bagimu untuk hanya menjadi hambaku, hanya menegakkan suku-suku Yakub, dan mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Maka aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Mulutku akan menceritakan keadilan-Mu, ya Tuhan. Mulutku akan menceritakan keadilan-Mu, ya Tuhan. Padamu, ya Tuhan, aku berlindung,
Jangan sekali-kali aku mendapat malu. Lepaskan dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Mulutku akan menceritakan keadilan-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku gunung batu tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan diri, sebab Engkaulah bukit batu dan pertahananku. Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik. Mulutku akan menceritakan keadilan-Mu ya Tuhan. Sebab Engkaulah harapanku, ya Tuhan. Engkaulah kepercayaanku sejak masa muda, ya Allah. Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkaulah yang telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Mulutku akan menceritakan keadilan-Mu ya Tuhan. Mulutku akan menceritakan keadilan-Mu dan sepanjang hari mengisahkan keselamatan yang datang daripadamu. Sebab aku tidak dapat menghitungnya. Ya Allah, Engkau telah mengajarkan aku sejak kecil, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib. Mulutku akan menceritakan keadilan-Mu ya Tuhan. Sahabat yang terkasih, marilah kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Salam ya Raja kami yang setia kepada Bapa. Engkau dibawa untuk disalibkan, tidak membuka mulut seperti domba yang dibawa ke pembantaian. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan Paskah dengan murid-muridnya, Yesus sangat terharu, lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka bertanya-tanya, siapa yang dimaksudkannya? Seorang di antara murid-murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat padanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu, Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyakanlah, siapa yang dimaksudkannya?" Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dia adalah orang yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, Yesus mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa yang dimaksud Yesus mengatakan kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang anak manusia dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku,
tinggal sedikit waktu saja aku bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang kepada kamu. Simon Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, kemanakah engkau pergi? Jawab Yesus, ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang. Tetapi kelak engkau akan mengikuti aku. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Saud Yesus, nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo Agung, dari bacaan pertama kitab Yesaya, ada hikmat apa Romo bagi saya dan sahabat pada hari ini? Dari kitab Nabi Yesaya kita mendengarkan mengenai kidung hamba Tuhan. Nabi Yesaya itu dalam kitab Nabi Yesaya kita temukan 4 kidung. Ini salah satu dari kidung hamba Tuhan yang menyampaikan kepada kita tentang siapa Mesias itu dan apa yang akan dilakukan dan dialami oleh Mesias. Jalan yang dilakukan oleh Mesias itulah yang ditawarkan kepada kita. Jadi maksudnya seperti apa, Romo? Nah, di dalam bacaan pertama tadi digambarkan Mesias itu datang karena memang sejak awal ia dipilih oleh Allah. Sejak dari kandungan ibunya tertulis Sejak dari kandungan ibunya dikatakan Tuhan sudah memilih di sana. Kemudian dikatakan dalam ayat ketiga tadi, Tuhan membentuknya seperti pedang dan seperti anak panah. Artinya kata-kata yang akan dia katakan itu setajam pedang dan seruncing anak panah itu. Artinya menusuk pada hati orang, menggugah semangat dan juga jiwa. Tetapi dia yang membawa kebenaran itu harus menghadapi penderitaan. Jadi dia membawa kebenaran dari Allah, dia menghadapi penderitaan, pertentangan, bahkan pengkhianatan. Namun Mesias ini tetap bertahan pada kehendak Allah. Itulah yang kemudian mengalirkan keselamatan kepada kita. Jadi setelah melalui itu semua akan beroleh keselamatan ya Romo. Berarti sama halnya dong dengan pada saat ini kita lagi menjalani pekan-pekan suci ya Romo ya. Benar. Kita juga harus hidup di dalam Allah untuk memperoleh keselamatan nanti. Persis. Jadi pada masa pekan suci ini, sejak dari Minggu Palma kemarin, kita melihat Yesus, Sang Mesias yang datang untuk berjalan di jalan penderitaan dan nanti sampai pada kebangkitan. Jadi kita mau diajak menempuh jalan yang sama dengan Mesias yang kita renungkan dalam pekan ini. Makanya kenapa dalam masa-masa Prapaskah, masa-masa pekan suci ini kita harus menyangkal diri ya Romo ya. Betul, kita harus menyangkal diri, melepaskan dari ego kita masing-masing. Tapi kadangkala setiap orang itu memandangnya penyangkalan diri adalah sesuatu hal penderitaan yang sulit untuk dilakukan ya Romo. Tentu. Memang orang maunya diterima apa adanya. Benar. Pokoknya saya ya seperti ini. Sementara penyangkalan diri berarti saya harus berubah dari yang seperti ini menjadi yang baru seperti Yesus, seperti yang disampaikan dalam kitab suci. Artinya merubah diri. Boleh dikatakan Yesus mengatakan waktu kita mengawali masa Prapaskah, koyakkanlah hatimu, bukan hanya pakaianmu. Artinya mengubah seluruh diri begitu. Berarti berpuasa pun bukan cuma secara fisik aja ya, tapi juga
ego kita, pikiran kita, hati kita harus kita puasakan dari hal-hal duniawi berarti Betul, ya Romo ya. ya. Untuk bisa masuk di dalam jalannya Tuhan. Betul, betul. Jadi kehendak Tuhan yang menjadi jalan saya, bukan kehendak Bukan saya. kehendak saya. Tapi kehendak Tuhan yang menjadi jalan saya sekarang. Apalagi Romo yang harus kita lakukan dari hikmat bacaan kitab Yesaya ini Romo? Yang menjadi tantangan adalah kalau datang penderitaan, Nah, kalau datang kesulitan. Tadi kesulitan berkaitan dengan mengakui kesalahan, sekarang kesulitan datang dari sikap orang kepada kita. Jadi kebaikan yang dibawa oleh Mesias mendapat pertentangan. Penolakan dan pertentangan ya Romo. Nah, sekarang demikian juga orang Kristiani, orang beriman yang mau mengikuti jalan Sang Mesias, dia mengalami penderitaan. Kesulitan datang dari luar. Apakah berani bertahan dalam kebaikan atau kemudian justru beralih kepada bisikan si jahat atau mengikuti arus yang ada saja. Kita harus bagaimana tuh Romo? Pertama, tentu saja punya keyakinan bahwa penderitaan ini berujung pada kemuliaan. Artinya Tuhan tidak akan membiarkan umatnya. Tadi dikatakan di ayat keempat, hai engkau hambaku Israel, dikatakan di situ. Olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Maka di sana mau disebut sebenarnya Tuhan senantiasa mendampingi, melindungi, menyertai kita ya Romo. menyertai. Walaupun ada penderitaan, ada kesulitan, ada tantangan. Maka memang di situ kesediaan untuk bertahan dan bertekun dalam kebaikan walaupun ada kesulitan, ini menjadi ujian bagi orang-orang beriman. Dan bagaimana kita bisa bertekun Romo untuk tetap bertahan di dalam jalannya Tuhan sekalipun kita mendapatkan penderitaan atau penolakan-penolakan itu Romo. Ya, memang harus bersikap sebagai hamba Tuhan. Harus rendah hati Harus berarti rendah hati, Romo. harus kesediaan menempatkan diri sebagai hamba. Rendah hati terhadap Allah tetapi juga terhadap sesamanya. Kalau orang rendah hati, dia tidak akan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi akan membalas segala sesuatu dengan kasih. Kebaikan, dengan kasih. Kerendahan hati juga membuat orang lebih suka untuk memelihara, merawat daripada merusak. Benar. Itu kan kalau kita mengalami kesulitan, kita bisa saja kemudian kemarahan atau kejengkelan membuat kita merusak segala sesuatu. Bukan justru memelihara, merawat apa yang salah kemudian menjadi baik. Seperti itu. Selain itu harus bagaimana lagi kita Romo? Yang menjadi penting terakhir adalah yang dikatakan di dalam kitab Yesaya tadi, menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Nah, jalan orang Kristiani kan jelas. Identitas kita sebagai orang Kristiani kan menjadi terang. Yesus mengatakan engkau adalah terang dunia, engkau adalah garam dunia. Maka memang semua kebaikan kita itu untuk kebaikan semua orang, bukan untuk diri sendiri. Jadi kalau saya bertahan dalam kebaikan, bukan supaya saya sendiri yang baik, tetapi supaya semua orang mengalami kebaikan. Hal itu. Maka tindakan, sikap, kata-kata kita harus menuntun orang lain mengalami yang baik pula. Jadi di situ justru di tengah penderitaan kita menuntun orang. Dalam kesulitan kita membimbing orang, menunjukkan jalan kepada sesama. Nah, ini tantangannya jauh lebih besar lagi. Tapi disitulah sebenarnya makna menjadi pengikut Kristus, menjadi terang dunia itu. Dengan demikian keselamatan lalu akan kita wartakan di sana. Iya, Romo saya mau bertanya ya, bagaimana kita bisa mempraktekkan itu untuk bisa menjadi terangnya Tuhan bagi sesama? Kita mulai dari gereja, dimulai dari sebuah keluarga ya Romo ya. Bagaimana kita bisa menjadikan keluarga ini keluarganya terang Tuhan bagi lingkungan kita gitu, bagi gereja kita sendiri, bagaimana Romo? Pertama-tama keluarga itu harus dihayati sebagai tempat Tuhan tinggal. Artinya keluarga harus menghayati saya hidup karena Tuhan hidup di tengah-tengah saya.
kalau saya menyadari Tuhan hidup di dalam keluarga, maka perilaku, sikap, perbuatan saya harus selaras dengan kehendak Tuhan. Maka kalau keluarga itu damai, keluarga rukun, keluarga itu sejahtera, dia dengan sendirinya menjadi terang bagi orang lain. Karena kalau keluarga kita itu berantakan, kita justru membuat onar, mengganggu tetangga, kita nggak bawa berkat. Betul. Tapi kalau keluarga kita rukun, damai, tetangga lihat kita senang karena kita harmonis, mereka sendiri akan mengalami Dan pertolongan merasakan, ya, dan Romo. merasakan juga damai itu. Jadi mulai dari sikap itu kepada tetangga. Di dalam rumah sendiri juga sama. Relasi antar keluarga itu menjadi penting. Kalau ada kesalahan satu dengan yang lain. Apakah menghukum pertama-tama atau merawat, mengampuni? Nah, Yang dipikir di situ. Seringkali orang kalau ada yang salah, lalu menunjuk yang salah itu, makin ditindas yang salah. tanpa mau memperbaiki, ya, Romo. Memperbaiki itu. Padahal harusnya Harusnya justru pertama mengasihi, mengampuni, kemudian merawat. Jadi merawat artinya bersama-sama menjadi lebih baik begitu. iya. Nah, ini yang sulit, ya, Romo. Kadang kita suka mempraktekannya di dalam kehidupan. Kalau kita sudah menemukan sesuatu yang salah, langsung tidak mau merawatnya, malah kadang membuang, suka, ya, Romo, ya. Kita justru pengen mengadili, menghukum, Yes, merasa diri lebih tinggi, lebih baik, lebih benar. Lalu kita punya hak untuk katakanlah menghukum orang lain, padahal mestinya kita justru mengasihi, bukan menghukum gitu. Iya, terutama dalam masa Pekan Suci ini, supaya kita bisa merubah untuk menjadi baik, ya, Romo. Ya, betul. Merawat, mengembalikan yang salah untuk menjadi yang benar. Betul. Terus bagaimana kita bisa memperoleh supaya kita bisa menjadi terang selain kita melakukan hal itu, Romo? Tentu saja kita harus bersaksi. Bersaksi tentang kebaikan itu. Bersaksi itu lewat kata dan perbuatan tentu saja. Iya. Apakah ada kepekaan terhadap sesama kita? Jadi menjadi terang itu pertama-tama saya tahu apa yang menjadi kegelisahan, kekhawatiran, harapan dari orang-orang di sekitar saya. Kemudian dari situ saya mencari cara supaya kekhawatiran, kegelisahan, harapan itu dapat diatasi atau harapan dapat dipenuhi. Kalau tetangga kita mengalami kesulitan dalam kerukunan, kita membawa kerukunan di situ. Kalau ada kebimbangan, kita membawa kepastian. Kalau ada perpecahan, kita menawarkan kerukunan. Menawarkan kedamaian, ya, Romo, ya. begitu. Itu yang harus di sana. Maka mengenal apa yang keprihatinan yang ada di sekitar kita dalam masyarakat, tentu kita bisa melihat hal itu. Apakah ada kekhawatiran, kegelisahan mengenai kedamaian, mengenai kerukunan, atau juga kesejahteraan hidup, termasuk juga dalam hal hidup ekonomi dalam keluarga, dalam masyarakat gitu. Romo, yang dikatakan Nabi Yesaya ini kan adalah sesuatu yang sudah digariskan bahwa dari sejak kandungan ibunya sudah memang ditentukan, ya, Romo, untuk menjadi Mesias dan hidup melalui penderitaan kemudian akan memperoleh kemenangan. Kita juga demikian, Allah sudah menggariskan hidup kita sedemikian baik, ya, Romo, ya. Ya, betul. Kadangkala kan kita suka menyimpang nih, bagaimana supaya kita ingat akan bahwa saya adalah ciptaan Allah, saya harus kembali kepada Allah untuk memperoleh suatu kemenangan, even saya melewati penderitaan. Kadang-kadang di dalam proses hidup melewati penderitaan, kita suka menyimpang tuh, Romo, suka langsung mutung atau suka langsung bagaimana gitu. Ya, kadang-kadang karena kita mengalami kesulitan atau ada kesalahan, kita putus asa, Betul. hilang semangat. Iya. Gitu ya. Sebenarnya kita harus senantiasa ingat, saya itu siapa? Saya anak Tuhan, saya didampingi, dilindungi oleh Tuhan senantiasa. Aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman, kata Tuhan Yesus. Iya. Jadi sejak awal kita ditentukan menjadi milik Allah, dan dalam hidup sehari-hari kita didampingi oleh Allah. Maka senantiasa ada kesempatan untuk membaharui. Jadi kasih Allah itu kan nampak karena Dia memberi kesempatan. Tuhan tidak segera setelah kita berbuat dosa, Dia
melemparkan petir lalu kita mati karena petir, itu tidak pernah terjadi. Dan itu tidak Tuhan kehendaki Nggak sedemikian. kehendaki. Tuhan Betul. justru memberi kesempatan untuk lagi kita berbuat baik, kita memperbaiki, kita bertobat, kita menyesali, kemudian melakukan apa yang selaras dengan Tuhan lagi, begitu. Berarti kita harus terus-menerus datang kepada Tuhan, bermawas diri ya Romo tentunya. Ya, tentulah di sini kemudian kalau orang berdoa, kita memang tidak pada tempatnya kalau berdoa itu menyuruh Tuhan melakukan apa yang kita inginkan. Benar. Itu Kehendak Tuhan, kayak kehendak kita yang selalu kita utarakan ya Romo ya. Seringkali kita berpikir bahwa Tuhan itu hamba kita, jadi lalu Dia yang melakukan semuanya. Padahal berdoa kan kita mau menyelaraskan apa yang dikehendaki Tuhan untuk dapat saya lakukan. Sehingga sebenarnya berdoa itu menimba kekuatan dari Allah supaya apa yang dikehendaki Allah itu terjadi dalam hidup saya. Ini yang harus kita bangun dalam berdoa adalah kita mau menimba kekuatan dari Allah, memahami kehendaknya, dan dari bimbingan Allah itu sendiri kita dapat melakukan yang selaras dengan kehendaknya. Sehingga kita beroleh keselamatan yang seutuhnya dari Allah. Betul. Kadang-kadang kan kita memang benar seperti yang Romo ungkapkan. Saya kalau berdoa juga begitu Romo, suka berdasarkan kehendak saya gitu. Itulah setelah berdoa kita bertobat. Ya, Romo di dalam masa Pekan Suci ini juga kita harus tentunya bertobat ya Romo ya. Pertobatan seperti apa supaya kita bisa memperoleh menjadi terangnya Tuhan, menjadi garamnya Tuhan bagi bangsa-bangsa, bagi sekeliling kita dulu Romo. Ya, pertama pertobatan itu tidak sekedar merasa bersalah, tapi mengakui saya salah. Jadi merasa bersalah itu tahu bahwa salah, tapi berkata bukan saya yang salah, tapi situasi yang salah. Bisa jadi orang berpikir gitu. Yeah. Nah, tapi pertobatan harus dimulai saya melakukan kesalahan, maka saya harus berubah. Nah, di situ lalu kita akan bertobat sungguh-sungguh karena kemudian saya akan mencari langkah-langkah apa yang bisa saya lakukan sehingga saya membuat perbaikan dalam diri saya. Jadi pertobatan itu bukan sekedar perasaan, tapi perbuatan. Jadi punya langkah yang jelas apa yang harus saya lakukan di tengah-tengah hidup saya dalam keluarga, di tempat saya bekerja atau masyarakat. Ya, Romo sebelum kita mengakhiri di sesi yang pertama, Romo dapat menyimpulkan secara singkat dari kitab Yesaya, apa yang bisa kita jadikan pedoman pada hari ini Romo? Baik, dari kitab Nabi Yesaya, kita mendengar mengenai Sang Mesias yang dipilih oleh Allah, dibentuk oleh Tuhan menjadi pembawa kebenaran, tetapi juga diuji di tengah-tengah penderitaan dan kesulitan. Maka demikian juga kita sebagai pengikut Kristus diajak untuk memiliki iman bahwa Allah telah memilih saya, Ia membentuk saya sejak dari kandungan hingga hari ini. Dan kalau kita mengalami kesulitan, mengalami penderitaan, atau jatuh dalam dosa, kita diingatkan tidak berputus asa, tetapi yakin Tuhan melindungi kita, bahkan melalui hidup kita, Ia mau menunjukkan keagungannya, artinya kemuliaan atau kebaikannya. Dari diri kita yang rapuh ini, Tuhan mau melaksanakan karya keselamatannya. Maka kita dituntut untuk senantiasa berani untuk bertobat, mengakui kerapuhan, tetapi juga menerima kuasa dan rahmat Allah untuk ambil bagian, bersedia menjadi alat Tuhan di tangannya, supaya dalam kehidupan kita menjadi pembawa keselamatan atau kedamaian di tengah-tengah keluarga, masyarakat, dan di mana saja. Amin. Romo, terima kasih. Kita rehat sejenak dulu ya Romo ya. Sahabat yang terkasih, kita akan merenungkan sesaat apa yang sudah disampaikan oleh Romo Agung. Dan kita akan kembali pada perbincangan rohani di sesi yang kedua. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik
yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam damai sahabat yang terkasih, kembali lagi bersama Romo Justinus Agung Setiadi OFM dan saya Angelica Luciana. Anda masih menyimak Oase Rohani Katolik. Sahabat yang terkasih, bila Anda mempunyai pertanyaan seputar iman, Anda dapat menyampaikan melalui SMS 0882 90190900 atau Anda dapat men-sharingkan pengalaman iman Katolik Anda melalui email orkkaj@yahoo.com. Romo Agung, kita kembali lagi pada dialog iman di sesi yang kedua. Kalau dari bacaan Injil pada hari ini, ada hikmat dan sukacita apa, Romo? Injil hari ini menampilkan bahwa tidak lama lagi Yesus akan masuk dalam kisah sengsara dan kematian. Nah, kematian Yesus ini bukanlah aib, melainkan peristiwa pemuliaannya. Berarti juga kemuliaan atau pemuliaan Allah. Dalam Injil kita menemukan kata-kata di sana, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Maka kita dapatkan nilai atau hikmah dari bacaan kita sekarang adalah jalan menuju kemuliaan itu seperti apa. Inilah jalan yang ditawarkan oleh Yesus pada kita. Jadi jalan yang Tuhan tawarkan kepada kita adalah proses dong, Romo. Ya. Proses yang tidak mudah. Ya. Seperti apa, Romo? Pertama dikatakan dalam perjalanan itu untuk mencapai kemuliaan, Yesus tahu bahwa Dia akan mengalami penderitaan. Ditangkap, dibunuh oleh orang-orang yang membencinya. Tetapi lebih parah lagi, orang yang dikasihi Dia mengkhianati. Nah, bayangkan ini jalan kemuliaan berarti tahu tujuan yang baik kita ini akan mengalami kesulitan, tantangan dari luar, tapi ternyata dari dalam juga ada. Nah, ini jalan kemuliaan ternyata inilah yang ditawarkan Yesus. Menghadapi tantangan dari luar, dan tetapi juga dari dalam. Bagaimana lalu harus bersikap berkaitan yang ini. Dan yang disampaikan dalam bacaan kita hari ini mengenai bagaimana menghadapi tantangan yang dari dalam itu. Bagaimana, Romo? Nah, kita dalam bacaan itu Yesus mengadakan perjamuan bersama para murid. Kemudian kepada para muridnya, kepada Yudas, Yesus berkata, lakukanlah apa yang akan kamu lakukan. Yeah. Kepada Petrus, sebelum Petrus diberitahu lakukanlah apa yang kamu lakukan, Petrus sudah mengatakan, saya akan setia kepadamu, memberikan nyawa kepadamu. Tapi Yesus mengatakan kamu akan menyangkal. Artinya Yesus terbuka pada situasi yang ada. Dia menghadapi segala situasi dengan hati yang rela. Jadi ada sikap rela berhadapan dengan kesulitan. Ikhlas ya. Ikhlas. Jadi ada keikhlasan. Pertama-tama rupanya jalan itu harus ditempuh dengan sikap ikhlas ini. Dari situ dia bisa. Kemudian nantinya Yesus mengambil sikap, yaitu mengampuni murid-muridnya tentu saja. Nanti arahnya ke sana. Iya. Tadi yang Romo ungkapkan adalah Tuhan mengetahui akan yang akan terjadi dari murid-muridnya itu. Tapi dia mempunyai suatu keikhlasan hati untuk bisa menjalankan itu dan membiarkan muridnya melakukan itu. Itu sangat sulit sekali ya, Romo ya, dibayangkannya. Dan mungkin juga terjadi dari hidup kita, tapi kita tidak pernah ikhlas menghadapi atau menjalankan sesuatu yang menurut kita sulit atau tidak sesuai dengan maunya kita. Ya, dalam hidup kadangkala kita berhadapan dengan atau hal-hal yang di luar kemampuan kita. Benar. Tapi harus terjadi. Iya. Bagaimana saya harus bersikap? Kalau saya dari awal hanya menentang saja, saya tidak mengerti persoalannya. Tetapi kalau saya ikhlas mencoba untuk memahami, itu akan terjadi. Kita menemukan solusinya, cara untuk memperbaikinya. Jadi pertama
bersedia menerima apa yang terjadi. Jadi baik itu anugerah ataupun penderitaan diterima dengan hati ikhlas. Lapang dada, Dengan lapang terima dada, dulu. terima dulu. Kemudian dicerna apa sesungguhnya yang terjadi di situ. Kemudian dibenahi bersama-sama. Bukan menyalahkan yang lain, tapi dibenahi bersama-sama. Itu yang mau ditawarkan di situ. Nanti Yesus membenahi muridnya nanti setelah dia di kebangkitan itu ya, kalau kita membaca kitab suci selanjutnya. Iya, Romo, berarti ada suatu kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam menjalankan itu semua ya Romo ya? Ya. Dan itu memang juga sebenarnya Yesus mau menunjukkan Allah yang memberi kesempatan bagi kita untuk bertobat. Jadi perbaikan itu bukan pada diri Yesus sendiri, tapi juga pada para muridnya. Jadi kalau kita tahu melihat dua orang murid Yesus yang mengkhianati itu adalah Yudas dan Petrus. Yesus menuntun mereka untuk bertobat sesungguhnya dari kesalahan itu. Punya pengalaman berbuat salah, tapi Yesus mau menuntun mereka untuk memperbaiki. Hanya yang terjadi Yudas mengambil jalan yang tidak tepat. Dia bersalah, kemudian apakah dia mungkin depresi begitu kuat sehingga dia kemudian mengambil jalan bunuh diri. Sementara Petrus 3 kali menyangkal Tuhan. Kata 3 kali ini penting karena itu mau mengatakan sempurna. Sempurnalah si Petrus ini menyangkal Tuhan Yesus. Ya. Jadi penyangkalannya sempurna. Tetapi Petrus bersedia untuk terbuka kepada Yesus, mengakui kelemahannya, bahkan kemudian memohon ampun kembali kepada Yesus. Oleh sebab itu Petrus nantinya juga mati seperti Yesus, bukan seperti Yudas begitu. Malah salibnya terbalik ya Romo. Terbalik karena dia merasa sebenarnya benar-benar berdosa sekali. Kurang pantas saya seperti Yesus, tapi ya dia mati dalam cara seperti Yesus dengan sedang mempertahankan iman yang dia hayati itu. Iya, Romo menarik sekali yang tadi Romo ungkapkan bahwa sikap bertobat dalam masa Pekan Suci ini juga kita semua diharapkan Tuhan untuk bisa bertobat dari dosa-dosa kita ya Romo ya. Tapi kan ada sikap pertobatan yang itu bukan hanya terjadi dengan Simon Petrus, juga terjadi dengan kita juga. Ada yang kita sudah merasa bersalah, kita malah terus putus asa akan dosa kita. Terus ada yang merasa bersalah tapi tidak mengakui seperti yang Romo bilang ya. Terus tapi ada yang bersalah, mengakui dan kembali ke jalannya. Bagaimana supaya bisa menjadi baik, kita menjadi seperti yang Tuhan kehendaki dalam pertobatan kita? Ya. Mungkin kita bisa mengingat akan kisah tentang anak yang hilang kali ya. Iya. Anak yang hilang itu dia meninggalkan ayahnya, kemudian di negeri yang jauh itu dia sadar bahwa dia sudah bersalah, dia tidak bisa buat apa-apa lagi. Kemudian dia berani datang kepada ayahnya. Pertama karena dia berpikir, ayahku kan baik. Sekarang saya mau datang, saya mau mengakui bahwa saya lemah, saya berani menanggung malu. Dia berkata, biarlah saya menjadi hamba di rumahmu sekarang. Dia dalam hatinya, saya mau pulang kepada bapakku, saya mau datang mohon maaf, bahkan saya akan rela menjadi hamba di situ, tidak jadi anaknya. Artinya rela merendahkan hati, bahkan merendahkan dirinya di hadapan sang ayah itu. Nah, disitulah sebenarnya pertobatan. Mengakui salah, tapi juga rela dengan rendah hati, bahkan bersedia menanggung malu di hadapan Tuhan sendiri. Itulah juga yang dilakukan oleh Petrus. Seringkali kita bersalah, tapi kita tidak mau rendah hati dan juga tidak mau menanggung malu. Benar. Kita nggak mau salah, tapi saya nggak mau kelihatan salah. Jadi ada orang yang salah, tapi justru merasionalisasi, cari-cari alasan. Begitu ya, mencari alasan, merasionalisasi sehingga bukan saya yang salah, tapi orang-orang sekitar saya atau situasinya atau yang keadaannya begitu. Sehingga membuat saya terpaksa begitu. Padahal itu pilihan bebas saya gitu ya. Benar. Seperti Yudas,
dia kerasukan iblis, orang bisa berpikir, wah yang salah sebenarnya kan iblis, bukan Yudas. Kalau pengkhianatan itu. Tetapi ingat, manusia harus tanggung jawab terhadap apapun yang dia pilih. Keputusan itu tanggung jawab manusia. Si jahat mengintip terus untuk menggoda, tapi manusia harus bertanggung jawab. Maka di situ yang menjadi penting adalah keberanian untuk mengambil sikap yang tepat, yang selaras dengan kehendak Allah tadi. Begitu. Romo sebagai murid-murid Tuhan juga ya, dalam kehidupan ini seringkali juga kita ditolak ya Romo ya. Ditolak dan harus menghadapi penderitaan. Bagaimana sikap kita Romo? Ketika ditolak atau dikhianati bisa jadi, pertama-tama ya sebagai murid Yesus kita tidak boleh merencanakan penolakan sebagai balasan. Nah ini penting, harus digarisbawahi. Orang ditolak ya udah, kalau ditolak saya akan menolak juga. Misalnya contoh, saya menyapa orang lain diam aja, yang sapa itu. Saya tersenyum, dia diam aja. Lalu berikut, saya nggak akan sapa kamu selama hidup, gitu kan. Biasanya begitu ya Romo ya. Nah, itu harus diganti. Justru ketika ditolak, kita tunjukkan penerimaan kita, kesediaan kita untuk menerima, menyapa. Ini yang disebut sebagai ketekunan dalam, atau ketekunan dan kesediaan bertahan dalam kebaikan tadi. Memang ini jangan sampai kita membalas kejahatan yang kita alami dengan kejahatan yang sama. Ini tantangan kita. Itu memang tidak boleh. Betul. Jadi kita harus tetap melakukan kebaikan-kebaikan pada saat kita ditolak sekalipun ya Romo ya. Betul. Dan tentunya kita harus mengingat bahwa Tuhan lebih dulu mengalami penolakan dan pengkhianatan. Betul. Jadi kalau Yesus saja ditolak, apalagi saya, harusnya begitu. Benar. Itu yang harusnya tumbuh, ada kesediaan juga mengalami hal yang sama di situ. Iya. Terus apalagi yang Romo mau ungkapkan dari bacaan tentang Tuhan yang ditolak dan mengalami pengkhianatan ini, Romo? Ya, dalam Injil ini kita melihat bahwa Yesus mengingatkan Petrus akan kecenderungan manusia berkhianat sebenarnya. Jadi manusia itu mudah janji. Benar. Tapi mudah juga mengingkari gitu ya. Kemudian setelah ada pengingkaran, mencari-cari alasan supaya kesalahan tadi, ingkar janji itu bisa diterima. Repotnya lagi adalah manusia itu ketika dia melanggar atau mengingkari, dia menutupinya, merasionalisasinya dengan kebohongan. Nah, jadi supaya nggak kelihatan salah, lalu mencari alasan berbohong. Nah ini menjadi repot lagi. Jadi jatuh lagi ke dalam dosa yang lebih berikutnya dalam lagi, karena dusta di situ. Nah ini menjadi tantangan, tapi juga peringatan, jangan sampai jatuh di situ. Beruntunglah Petrus tidak menutupi kesalahan dengan kebohongan, karena dia kemudian bersedia terbuka pada Yesus. Maka disinilah yang sebenarnya menjadi yang kedua adalah mengakui dengan tulus. Jadi tidak menutupi kebohongan, tapi mengakui dengan tulus. Tidak gampang orang mengakui bahwa saya salah. Oh iya Romo. Jadi itu tidak gampang. Betul. Nah, karena itu pengakuan dosa di dalam gereja itu sebenarnya kesempatan kita bisa mengakuinya. Paling tidak di hadapan imam kita mengaku di sana dan menyatakan diri mau bertobat. Mau bertobat. Saya berharap di masa Prapaskah ini kita mengambil bagian dalam sakramen tobat ini, sehingga kita belajar rendah hati, tapi juga kita memperoleh rahmat untuk pertobatan yang sejati, begitu. Dalam sakramen tobat sebenarnya kita justru mendapatkan yang disebut sebagai rahmat dari Tuhan. Karena di dalam sakramen tobat itu kan yang tumbuh sebenarnya pertama-tama rasa syukur. Bersyukur bahwa saya diberi kesempatan untuk datang kepada Tuhan, padahal saya rapuh. Yang kedua juga bersyukur atas pengalaman-pengalaman baik. Dalam pengakuan dosa kita bersyukur atas Tuhan yang membimbing, tapi bersyukur juga atas pengalaman-pengalaman baik yang kita alami selama ini.
Tapi walaupun saya mengalami pengalaman yang baik, saya jatuh juga dalam dosa. Nah, disitulah sebenarnya pertobatan kita bukan sesuatu hal yang menakutkan. Betul. Tapi membuat kita mengalami bahwa kebaikan itu selalu ada, bantuan Allah selalu ada, dan saya boleh untuk menerimanya di dalam sakramen itu. Kadang-kadang kan orang salah mengerti ya Romo ya, di dalam sakramen tobat itu hanya untuk seperti menjatuhkan mengeluarkan segala kesalahan-kesalahan aja gitu ya, tanpa harus memikirkan bahwa mensyukuri di balik itu semua tangan Tuhan selalu ada menolong buat kita ya. Memang di situ mensyukuri, tapi juga belajar untuk jujur sebenarnya. Nah, minimal betul. Di hadapan pastor itu mengatakan kesalahannya secara jujur begitu. Itu akan menjadi langkah awal. Besok saya akan jujur pada saudara saya, pada teman saya, pada anggota keluarga dengan kesediaan yang sama. Jadi sakramen tobat itu langkah awal untuk kesucian. Kan orang bersyukur, orang jujur, dan kemudian punya komitmen. Di situ ada tiga langkah yang membuat kita sebenarnya mengawali hidup kudus itu. Jadi ada rasa syukur, ada kesediaan untuk jujur, tapi juga komitmen janji bahwa saya akan memperbaiki diri. Nah, tiga langkah itu saya kira justru inilah rahmat yang besar melalui sakramen tobat. Begitu. Romo, di dalam Injil pada hari ini kan dikatakan bagaimana 3 kali Petrus menyangkal Tuhan. Tapi dengan penuh kasih Tuhan tetap menerimanya. Kita juga sering begitu ya Romo, berkali-kali kita berbuat salah dan dosa. Tapi kadang-kala suka kita takut nih mau datang lagi ke Tuhan dengan rasa malu dan sebagainya. Kita harus ingat dengan ayat ini ya, bahwa Tuhan selalu terbuka buat kita ya. Memang juga menarik juga menurut saya penyangkalan Petrus terhadap Yesus itu yang disangkal adalah bahwa dia mengenal Yesus. Jadi dia menyangkal bahwa dia mengenal Yesus. Dia menyatakan diri, saya nggak kenal dia. Nggak kenal dan bukan muridnya. Dan gitu. bukan muridnya. Nah ini kan sebenarnya penyangkalan kita terhadap Tuhan terjadi seperti itu. Benar. Kalau kita tidak melakukan apa yang dikehendakinya, berarti kita tidak menjadi murid Tuhan. Tidak menjadi murid Tuhan. Ini sebenarnya langkah pertobatannya menjadi lebih mudah sebenarnya. Kalau menyangkal Tuhan, saya gantinya memperbaikannya seperti apa? Saya mengubah hidup saya makin selaras dengan ajarannya. Itu sebenarnya di situ kalau saya kenal Tuhan, saya ikuti apa yang dia katakan, dia kehendaki begitu. Ini yang tidak gampang. Betul. Karena orang bisa tahu apa yang baik dan benar, tapi tidak mau melakukannya. Gitu ya. Jadi tahu bahwa ini salah, tapi nggak apa-apa, sekarang saya mau, ini kan hanya sedikit salahnya, saya lakukan juga gitu ya. Jadi misalnya ada wah kalau saya ambil bolpen teman saya, nggak apa-apa, kan hanya barang kecil, itu salah. Atau dalam berlalu lintas, misalnya kita tahu bahwa berlalu lintas kita mesti pakai helm. Nah ini Romo ada contoh yang menarik nih. Ada pakai helm, lalu kita berkata, kan hanya dekat, paling-paling hanya 1 kilometer dari depan rumah ini. Lalu ya sudah, nggak usah pakai helm saja. Temannya mengatakan, pakai helm, di depan ada polisi. Lalu tetap saja dia keluar. Baru keluar masuk jalan raya, ketemu polisi yang sedang berdiri di situ. Kenalah tilang di situ. Nah, disitulah sebenarnya kita tahu apa yang baik dan benar, tapi kita tidak melakukannya. Nah, inilah yang sebenarnya contoh-contoh seperti itu banyak hal dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa yang baik dan benar ini, yang salah itu. Kita justru pilih yang salah. Benar. Nah, itu yang sering terjadi dan itulah yang mudah terungkap dalam kehidupan kita, saya kira itu. Tapi semoga pada hari ini kita semua yang benar, yang mendengarkan, melakukan hal yang baik dan benar yang sudah kita ketahui ya Romo ya. Betul. Jangan pernah sampai belaga, betul. tidak tahu, padahal tahu itu benar, tapi tidak mau menjalankan. Ya, betul. Selain dari itu ada apa lagi Romo ya dari Injil Yohanes? Saya kira sekarang kita berada di tahun berhikmat. Iya. Nah, maka baik juga kita memaknai
ajakan ini sebagai kesempatan untuk menimba hikmat dari Tuhan sendiri. Berhikmat seperti apa di pekan suci ini berdasarkan dari bacaan kitab suci yang kita ambil. Pertama-tama mendengarkan sabda Tuhan itu bukan untuk kesenangan. Artinya kata-kata Tuhan Yesus itu kan bagus-bagus ya. Iya. Lalu mungkin menjadi kita masukkan di update status misalnya begitu ya kadang-kadang. Tapi persoalannya apakah kita buat atau tidak. Nah, itu yang pertama. Jadi kalau kita menjadikan kata-kata Tuhan Yesus itu sebagai status kita, maka hidup kita mestinya ada di sana, menjalankannya di sana. Itu tantangannya. Kemudian kita mengambil hikmat dari cara pertobatan yang benar. Jadi seperti Petrus yang saya sampaikan tadi, bahwa dia memilih jalan yang baik. Pertama, kita ingat bahwa si jahat akan senantiasa mencari kesempatan. Tetapi manusia harus bertanggung jawab dalam pilihannya. Oleh karena itu, kalau saya salah, saya harus mengakui kesalahan itu. Bukan hanya sekedar merasa bersalah. Nah, perbuatan jahat itu tentu tidak berasal dari Allah, tapi berasal dari pengaruh si jahat. Tapi manusia harus berani atau harus punya keteguhan untuk memilih yang baik dan benar. Saya kira itu yang penting. Di masa Prapaskah kita, terutama di Pekan Suci, hari-hari ini kita sungguh-sungguh diajak untuk menyadari identitas kita seperti yang disampaikan dalam kitab Nabi Yesaya tadi, sebagai terang bagi bangsa-bangsa, sebagai garam. Kalau garam itu nggak ada asinnya, nggak ada gunanya. Betul. Kalau terang itu tidak dinyalakan atau tidak bersinar untuk semuanya, juga tetapi tidak di ada dalam gunanya. bawah meja nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya juga. Nah, sekarang tantangan kita sebenarnya adalah apakah saya berani menggarami diri saya sekarang melalui pertobatan, melalui kesediaan untuk rendah hati melakukan pertobatan, dan berani menjadi pembawa kebaikan di tengah orang-orang di sekitar kita. Ini yang menjadi tantangan kita sekarang. Betul. Menjadi berani membawa kebaikan. Ya. Melakukan kebaikan aja, kadang mengutarakan hal yang baik aja, kadang kita juga suka takut-takut ya Romo ya. Tapi tidak boleh begitu sebagai murid Tuhan ya. Kita harus berani memilih yang benar, yang sungguh baik dan berkenan kepada Allah. Iya. Itu yang harus keberanian kita untuk memilih itu, tanggung jawab kita itu. Romo Agung, besok kita juga seluruh bangsa Indonesia akan bersama-sama menentukan suatu pilihan untuk kedepannya bangsa ini, menentukan pemimpin bangsa ini. Romo bisa memberikan bagi saya dan juga sahabat yang pada hari ini, supaya besok kita jangan pernah salah memilih, jangan sampai salah menentukan hal yang baik untuk masa depan bangsa ini, Romo. Baik, Mbak Lucy dan saudara-saudari yang terkasih, pertama-tama untuk memilih kita perlu mengetahui apa yang kita pilih itu. Artinya kita tahu sungguh yang akan terjadi jika kita memilih langkah dalam kehidupan kita. Seperti setiap hari ketika kita bangun, kita tahu saya mau melakukan pekerjaan apa atau aktivitas apa. Kalau saya melakukan ini, saya akan memperoleh ini. Kalau saya melakukan itu, akan ada dampak sedemikian. Maka pertama-tama dalam memilih, kita perlu memiliki hikmat. Artinya memiliki kemampuan memahami dengan benar dan mengetahui apa yang baik itu. Maka kita ingat apa yang pernah disampaikan oleh Bapak Uskup, untuk memilih kita perlu tahu apa yang pernah dilakukan, apa yang sudah atau apa yang sedang dilakukan, dan apa yang akan dilakukan. Maka dalam memilih entah itu calon presiden, wakil presiden, atau calon-calon legislatif, kita harus mengenal
dia sudah buat apa, dia sedang membuat apa, dia akan melakukan apa. Dari situ kita akan bisa mengambil pilihan yang tepat. Maka semoga kita tahu cara ini dengan baik. Pilihlah apa yang menurut saudara baik dan berkenan pula di hadapan Tuhan. Iya, betul. Romo, sebelum kita mengakhiri, Romo bisa menyapa sahabat yang terkasih pada hari ini yang sedang mendengarkan siaran kita. Mungkin mereka sedang sakit atau juga opa oma, supaya mereka pun mendapatkan suatu hikmat dari Tuhan dalam masa pekan suci ini. Saudara-saudariku yang terkasih, di masa pekan suci kita mendengar bacaan-bacaan kitab suci dan kita bersama-sama sudah mendalaminya. Maka baiklah kita menyadari bahwa Tuhan membentuk kita, dia juga membimbing kita. Bahwa kita mengalami kesulitan, mungkin kita sakit atau tersesak oleh bermacam-macam persoalan. Baiklah kita menyadari bahwa ini bukanlah akhir dari segala-galanya. Tetapi cara Tuhan untuk menunjukkan kemuliaannya dalam hidup kita. Jika kita bertahan dalam apa yang baik dan benar, kita bertahan dengan keyakinan bahwa Tuhan tidak meninggalkan saya, bahwa banyak orang yang berbuat baik kepada saya, dan senantiasa ada harapan di masa yang akan datang yang lebih baik, kita akan menjadi orang yang optimis. Kita tidak berputus asa. Kita selalu memiliki kesempatan untuk melakukan yang baik dan benar. Baiklah kita mohon rahmat Tuhan, bimbingan Roh Kudus, agar dalam segala situasi, baik situasi di mana kita kuat, kita baik, atau kita mampu melakukan segala sesuatu, atau ketika kita lemah, kita tak berdaya karena sakit misalnya, atau karena sudah usia, ingatlah dalam segala sesuatu kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi tanda ketabahan hati dan sukacita di tengah dunia ini. Semoga Tuhan yang bersabda kepada kita hari ini memberi kesempatan kepada kita untuk bertobat dan nanti merayakan kebangkitan keselamatan bersamanya, menuntun kita untuk menjadi orang-orang yang penuh semangat untuk mengulurkan tangan dan juga mendoakan saudara-saudara kita yang kita kasihi. Amin. Romo Agung, terima kasih buat kebersamaannya pada hari ini. Terima kasih. Apa yang Romo wartakan memberikan inspirasi dan semangat beriman bagi kita semua. Terima kasih. Sahabat yang terkasih, usai sudah kebersamaan kita pada hari ini, saya Angelica Luciana dan Romo Justinus Agung Setiadi OFM mohon pamit dari ruang dengar Anda. Sekarang marilah kita akhiri pertemuan ini dengan doa penutup dan mohon berkat Allah melalui Romo Agung. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau memasuki Yerusalem untuk memulai pernyataan kemuliaan Allah lewat jalan keselamatan. Engkau tahu apa yang akan terjadi. Bahkan engkau harus mengalami sakitnya pengkhianatan. Tetapi engkau tetap mengasihi hamba-hambamu. Oleh karena itu, kami mohon berikanlah kepada kami ketabahan dalam hidup ini, agar kami selalu setia kepadamu. Juga bimbinglah kami, tuntunlah kami, agar menjauhkan diri dari sikap berkhianat di dalam mengikuti Engkau, menjauhkan diri dari kecenderungan untuk merencanakan yang jahat terhadap sesama kami, melainkan kami menjadi orang-orang yang penuh kasih, rela mengampuni, dan juga memaafkan dengan tulus hati. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan beserta kita, Sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua, rencana, keluarga, dan kehidupan kita senantiasa dilindungi dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kita semua dapat menjadi garam dan terang kasih Tuhan bagi sesama. Amalkan Pancasila, kita berhikmat, bangsa bermartabat. Demikianlah oase rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati.
Yesus.